Ada yang suka nakut-nakutin neraka. Tanya, kapan lu pulang dari sana? Paham maksud saya? Celilitan. Itu tuh di Pasir Koja ngomongnya begitu. Apakah dia tahu celilitan? Cantang tuh. Betul nggak? Dan kita ini berada pada posisi tidak bisa membedakan mana yang ngomong benar, mana yang calo. Bahkan kita tidak pernah menuntut bukti. Betul nggak? Coba jelaskan, Cililitan itu sebelah mananya Jakarta? Ada apa di sana? Nggak pernah. Betul nggak? Nggak apa-apa, itu nggak usah ditanya kalau Cililitan. Kampung Rambutan nggak usah ditanya. Tapi jalan pulang kita, masa depan kita harus terbukti sekarang. Harus terasa sekarang, harus dibuktikan sekarang. Oke, baik, lanjut lagi. Jadi manusia bersama dengan Allah. Dekat nggak Allah? Kata siapa Allah dekat? Kata Allah. Bahkan Allah bilang, aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Jadi pertanyaan saya ulang lagi. Perlukah kita mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Yang diperlukan adalah sedekat itu Allah dengan kita, kok kita tidak mengenalnya. Itu aja. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Apa jawabannya? Mengapa kita tidak mengenalnya? Satu, karena kita selama ini tidak pernah mencari. Bukankah kita mengenal dia itu harus di tempat di mana dia ada? Betul nggak? Ulangi lagi. Untuk mengenal dia harus di tempat di mana dia ada. Masuk akal penjelasan saya? Nah, Allah itu ada bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu alamat dari Allah. Berarti untuk mengenalnya harus di tempat di mana dia ada. Ada di mana dia? Ada bersamamu. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Padang Arafah tadi tempat luas, tempat terang untuk mengenal Allah, di luar apa di dalam? Terjawab sekarang? Terjawab, berarti di dalam dirimu. Oleh karena itu mencarinya tidak usah keluar dari dirimu sendiri. Berarti kamu harus melakukan perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau secara syariat puncaknya haji adalah Arafah. Ngapain di Arafah? Di Arafah tuh wukuf. Apa artinya wukuf? Wukuf itu adalah istirahat, berdiam diri. Diamnya apa? Itu pertanyaannya. Diamnya apa? Diamnya tubuh? Diamnya tubuh kalau pikiran kita masih jadi pengendali, kita belum istirahat. Karena sumber utama penderitaan manusia itu adalah pikiran. Pertanyaan saya sekarang, pintar apa tidak? Kalian bisa menjawab. Lihat semuanya ke sini, lihat semuanya ke sini. Saya punya pikiran enggak? Punya. Pikiran itu softwarenya otak. Otak itu hardwarenya. Pikiran itu adalah softwarenya. Program aplikasi yang diinstal ke dalam otak. Itu namanya pikiran. Nah, pikiran ini bekerja atas dasar apa? Karena pikiran ini punya pintu. Namanya pintu pikiran. Bisa lihat gak pintu pikiran di sini?
Piraku segitu jelas. Bisa lihat gak pintu pikiran saya? Ya Allah. Pikiran itu bekerja kalau ada informasi. Pikiran itu bekerja kalau ada stimulus. Pikiran itu bekerja kalau ada masukan pada pikiran. Kalau gitu pintu pikiran kelihatan gak oleh kalian di sini? Kelihatan. Mana pintu pikiran? 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, itulah pintu pikiran. Karena apa? Semua yang lewat 5, semua yang lewat 7 lubang ini, itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Nah, oleh karena itu, wukuf itu sebetulnya mendiamkan pikiran. Gimana caranya supaya pikiran itu diam? Berarti semua saluran-saluran yang akan mempengaruhi pikiran disuruh istirahat, gitu aja kok. Ini teh ngerti enggak? Ya kalau ngerti dilanjutkan. Pikiran ini akan sibuk ketika ada masukan. Coba, masa perlu dibuktikan? Begitu melihat sesuatu, langsung kan pikiran tuh sibuk. Betul nggak? Lihat sepatu baru, bagus, hayang. Betul nggak? Iya. Lihat orang pakai baju yang bagus, hayang. Lihat orang piknik ya, karena di-share ada foto cenah ieu teh babaturan urang keur di Bali, hayang. Betul nggak? Kan informasi masuknya dari situ. Ditambah lagi dari sini, ditambah dari sini. Betul nggak? Lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba pelangsang teh ya, goreng peda, goreng jengkol, betul nggak? Sudah kebayang yang lain-lainnya, ya. Di situ ada nasi timbal, di situ ada sambal tarasi, betul nggak? Iya, langsung pikiran itu bekerja. Yang gitu saja kita itu kadang-kadang gak pernah bisa mikir. Jadi wukuf itu di mana? Di padang Arafah, di padang pengenalan. Mengenal siapa? Terserah yang mau kalian kenal apa. Kalau yang mau dikenal adalah Allah, ya padang Arafahnya berarti di sini. Karena Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin wukuf yang sebenarnya, datanglah ke sini melakukan perjalanan ke dalam. Maka wukuf artinya diam. Diamnya apa? Bukan diamnya badan. Yang paling utama adalah diamnya pikiran. Kapan pikiran akan diam? Ketika semua sumber-sumber yang membuat pikiran ini terus-menerus bekerja, alirannya dihentikan. Saat itulah terjadi namanya wukuf. Nah, ketika pikiran itu sudah berhenti dan istirahat, itu namanya semedi. Pada saat semedi seperti itu, maka kesadaran murni dalam diri akan muncul. Apa kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sang kebenaran sejati. Ada kata-kata bagus yang belum mungkin kalian pahami. Kalau saya mengatakan begini, kalau ada masalah, serahkan seluruhnya pada Sang Pencipta. Ngerti nggak? Ngerti apa tidak? Manggut-manggut. Ngerti apa tidak? Kalau sudah ngerti saya tanya lagi, siapa Sang Pencipta itu? Siapa? Siapa? Tuh kan can ngerti. Makanya jangan dulu manggut-manggut.
Kalau ada masalah, serahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Siapa pencipta masalah? Pikiran. Nuki wecan ngerti. Gimana ini ngaji selama ini? Lihat saya semuanya. Kalau ada masalah, serahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta apa? Pencipta masalah. Ayo, lihat saya semuanya. Apa sih masalahnya, Bu? Masalahnya saya sakit hati. Kenapa? Karena dia menghina saya. Oke, kita urai. Kenapa ibu sakit hati dihina orang? Karena ibu punya keinginan orang itu memuji ibu. Ketika dia tidak memujinya, ibu nyeri hati. Ari kahayang batur jika kitu teh tisaha. Tisaha. Di pikiran sorangan, siapa pencipta masalahnya? Ya pikiranmu. Makanya kalau punya masalah, serahkan masalah pada pencipta masalah. Itulah Sang Pencipta. Paham? Gimana cara menyerahkannya? Diselidiki, ya di mana masalah teh? Ternyata sakit hati saya bukan salah orang. Tapi saya menginginkan orang memuji saya. Ketika orang tidak melakukan itu, maka saya sakit hati. Jadi sumber masalahnya bukan orang. Sumber masalahnya adalah pikiranmu. Pikiranmu lah yang telah menciptakan masalah. Begitu dikembalikan ke situ, bebas. Geuning nu salah teh, uing. Beres gak masalah? Ini ngaji hanya untuk orang cerdas. Sekali lagi, ini bukan untuk orang pintar. Karena orang pintar mah bisa dibobodo kene sama orang licik. Orang licik juga masih bisa dibobodo kene, kurang jahat. Betul gak? Orang cerdas mah moal bisa dibobodo. Ari pintar di mana? Pintar mati sekolah, disebutnya intelektual. Ari cerdas di mana? Cerdas itu dari kesadaran spiritual. Jadi jangan dikira loh, yang sekolah sudah mencapai tingkat akademik yang paling tinggi itu cerdas, belum tentu. Secara intelektual mungkin saja dia punya banyak pengetahuan. Tetapi dari sisi kesadaran boleh diuji. Makanya banyak yang sekolahnya tinggi. Tetapi dalam prak-prakan kehidupan mah telulus. Sekolah tinggi tapi tetap mencuri. Namanya korupsi. Kenapa orang korupsi? Karena dia merasa kekurangan. Kenapa merasa kekurangan? Karena dia serakah. Kenapa serakah? Karena tidak merasa berkecukupan. Kenapa tidak merasa berkecukupan? Karena dia goblok. Awas ya, ini enggak kasar. Bahasa Inggris ya. Awas, saya tidak ngomong bahasa lain. Bahasa Inggris. Paham? Awas ya, jangan salah tangkap. Jadi kalau ada orang yang dengan ceramah saya sakit hati, ya jelas dia goblok. Bahasa Inggris lagi. Kalau yang dinamis, go public, go internasional, go terbuka, nggak akan sakit hati. Karena tidak ada blok dalam dirinya. Nah, blok itu sering disebut blocking. Makanya ada namanya mental blocking. Nah, mental blocking itu artinya ketika dinasihati dia selalu menolak. Kenapa? Karena dia punya blocking dalam dirinya. Kalau main poli, ada orang nyemes di blok, halus eta mah. Ame balik deui bolana. Tapi kalau dinasihati di blok, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang sadar. Banyak kak yang dinasihati cari-cari pembenaran? Banyak kak? Baik kalau gitu, di mana padang Arafah? Di tempat di mana Allah menunjukkan dirinya.
Allah sudah ngasih alamat tadi. Oke, oleh karena itu mari kita buka. Mohon dihidupkan dulu infokusnya. Lihat dulu semuanya ke sini. Semuanya supaya sadar. Karena judul ceramahnya adalah menyadari padang Arafah dalam diri. Sama sekali saya tidak bicara padang Arafah yang di luar diri. Bukan urusan saya. Oke? Baik, kita lihat ayat ini. Semuanya lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mungkin para sahabat pernah dengar saya menjelaskan ayat ini. Tetapi di situasi yang berbeda. Di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu jangan kecil hati. Kalau saya membahas ayat di hari yang berbeda, itu pasti saya membahas ayat di kesadaran saya yang berbeda. Oleh karena itu pasti akan ada yang berbeda. Ya, lihat sekarang. Saya akan bacakan perlahan. Saya akan terjemahkan dalam bahasa yang kalian mengerti. Karena apa? Ini yang saya bacakan tuh surat. Surat itu harus dibaca dan dimengerti isi suratnya. Bukan sekedar dibaca. Kalau kalian dapat surat cuma dibaca saja, gak ngerti isi suratnya. Setelah dapat surat, kalian tidak ada perubahan apa-apa. Paham? Buang-buang waktu saja. Lihat sini semuanya ya. Laisa alaikum. Sering diartikan ya. Laisa alaikum junahun antabtagu. Sering diartikan ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, dalam tanda kurung rezeki hasil perniagaan. Itu tanda kurung. Gak ada di sini urusan rezeki hasil perniagaan. Makanya kalau menafsirkan Quran jangan pakai akal. Jangan pakai pikiran, apalagi persepsi. Tafsir Quran tuh bil Quran. Biarkan apa adanya, jangan diganggu oleh pikiran-pikiran kita yang apalagi berkepentingan. Karena di ayat ini jelas dikatakan laisa alaikum junahun antabtagu fadlan. Tidak ada dosa bagi mencari keutamaan. Jadi fadlan itu keutamaan. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi ayat ini jelas sedang berbicara, hey, orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan dari Tuhannya, tidak ada dosa bagimu. Tidak usah kecil hati bagimu. Ayo cari, gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa sih yang disebut dengan fadlan mirobikum? Apa sih keutamaan dari Allah? Apa sih keutamaan dari Tuhan? Mana yang paling bagus? Cari rezekinya, cari ilmunya, cari hartanya, atau cari Allahnya. Itu yang sudah dijelaskan dalam perang Baratayuda. Kenapa pasukan Kurawa kalah sama pasukan Pandawa? Salah yang diminta, itu aja. Pihak Pandawa gurunya Krishna, pihak Kurawa gurunya Krishna. Waktu mereka berdua, dua kelompok ini datang sama Krishna, beda permintaan. Karena Krishna seorang raja, Krishna punya tentara, Krishna punya senjata, yang diminta oleh Kurawa saat mau berperang apa? Minta senjata dan tentara. Dan yang datang duluan sama Krishna itu bukan Pandawa. Yang datang duluan sama Krishna itu pihak Kurawa. Kurawa mencerminkan keserakahan, mencerminkan ketamakan, mencerminkan ingin segalanya. Itu Kurawa. Pandawa cerminan dari kebijaksanaan. Pandawa itu cerminan dari kearifan. Pandawa itu cerminan dari kerendahan hati. Makanya yang datang kepada Krishna pertama kali adalah Kurawa.
Saat itu Krishna sedang tidur nyenyak. Bisa nggak kalian menebak? Ini Kurawa datang kepada Krishna, duduknya di sebelah mana? Duduknya di sini, dekat kepalanya Krishna. Itu Kurawa. Selalu ingin dekat dengan kekuasaan. Makanya siapapun yang selalu menjilat dan ingin dekat dengan kekuasaan dan selalu ingin mendapatkan berkah kekuasaan, itulah Kurawa. Gak lama yang kayak gitu tuh hidupnya. Padahal itu cara duduk yang paling bodoh. Karena nanti kalau Krishna bangun tidur, gak kelihatan. Setelah pihak Kurawa datang pada Krishna, dia tinggal di sebelah sininya Krishna. Dan pihak Pandawa datang. Di mana duduknya kira-kira Pandawa? Yang rendah hati itu tidak pernah pengen duduknya di depan. Tidak pernah pengen dipuji enggak. Duduknya di ujung kakinya Krishna. Cara duduk aja udah beda. Makanya lihat, mohon maaf. Banyak sekali ya. Begitu seseorang berkuasa ingin dekat. Muji-muji. Geli lihat orang gitu. Tapi gak apa-apa sih. Pengennya begitu. Paham? Kemudian bangunlah Krishna. Saat Krishna bangun, yang pertama kali disapa dan ditanya, siapa? Pandawa. Tetapi yang luar biasa dalam episode Baratayuda itu, yang menjawab pertama kali adalah Kurawa. Gitu. Orang serakah itu gak ditanya aja ngejawab. Kan ada orang yang suka cerita dirinya. Saya punya rumah sekian, mobil sekian, gak ditanya. Makanya tidak perlu menjelaskan. Karena apa? Karena orang yang mencintaimu tidak perlu penjelasanmu. Dan orang-orang yang membencimu tidak percaya padamu. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak menjelaskan. Kalau menjelaskan sama orang yang dicintai gak penting. Karena tanpa penjelasan tetap aja mereka mencintai kita. Kalau kita menjelaskan pada orang yang membenci kita juga gak penting. Karena yang membenci kita tetap gak percaya sama kita. Jadi buat apa menjelaskan? Jadi bagusnya kan pengajiannya juga ditutup aja. Biar tidak ada penjelasan. Betul gak? Gimana kalau kita akhiri aja sampai di sini? Baik. Begitu Krishna bangun, yang pertama kali disapa adalah Pandawa. Tetapi yang jawab Kurawa. Di situ juga sudah kelihatan. Jadi episode Baratayuda itu sebetulnya bukan cerita nyata di masa lalu. Itu adalah bagaimana seorang sastrawan hebat itu menceritakan potret kehidupan manusia dari zaman ke zaman, manusia gitu dan gitu saja. Kurawa dan Pandawa. Kurawa dan Pandawa itu tidak ada di luar diri kita. Kurawa dan Pandawa semuanya menyatu dalam diri kita. Makanya kalian kadang-kadang jadi Kurawa, kadang-kadang jadi Pandawa. Banyakan mana, seringan mana? Ya udah pasti. Gak usah ditanya sebetulnya. Jadi perang Baratayuda yang sebenarnya itu adalah di padang Kuruksetra. Padang Kuruksetra itu jasmani kita di sini. Itu yang menyebabkan kenapa kita terhambat untuk bisa menyadari keberadaan padang Arafah dalam diri. Kenapa terlambat? Kenapa terlambat wukuf? Kenapa? Karena kita masih berperang. Belum selesai dengan diri kita sendiri. Pandawa dan Kurawa masih seperti itu. Lalu saat itu juga kemudian ditanya, apa kepentinganmu menemui aku? Kata Krishna. Yang pertama kali menjawab dan presentasi adalah Kurawa. Tuan Guru yang mulia, kedatangan kami di sini, kami mau meminjam
seluruh tentaramu dan seluruh senjata yang kau miliki. Oh, keserakahan. Karena dia berpikir kalau tentaranya Krishna diambil semua sama Kurawa, senjata Krishna diambil sama Kurawa, dia akan menang perang. Itulah kebodohan. Karena dia berpikir di level materi. Pihak Pandawa berpikir sudah di level energi. Setelah selesai dan Krishna mengatakan silahkan seluruh tentaraku milik Kurawa. Seluruh senjata yang ada di gudang yang dijaga tentaraku miliknya Kurawa. Yang terakhir Krishna berbicara kepada Pandawa. Apa kata Krishna? Seluruh senjata dan tentara sudah diambil oleh kakakmu. Dan satu-satunya yang tertinggal adalah aku. Apa kata Pandawa? Justru itu yang aku butuhkan. Cukuplah Tuan Guru menjadi sais. Pintar? Pintar apa tidak? Pintar. Kalau Krishna di pihak Pandawa, jadi saisnya Pandawa, naik kereta kerajaan. Apa mungkin tentaranya Krishna nembakin Krishna? Ini namanya cerdas. Kalian tuh makanya cerdas dikit deh. Makanya banyak yang sering minta konsultasi sama saya, konsultasi ini itu. Saya bilang, oke, saya mau jadi sais kamu. Tapi mau gak kamu ngikutin saya? Sam'an wa ta'an. Mau gak ngikutin pola pikir saya? Tapi karena pola pikir saya akan melampaui pola pikir kamu. Out of the box. Beda dari pikiran. Kalau yes, ayo. Kalau enggak, jangan. Karena berbahaya kalau saya jadi saismu. Ya sudah. Terjadilah perang Baratayuda. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Pandawa. Karena Pandawa itu tidak butuh tentaranya, tidak butuh senjatanya. Yang dibutuhkan oleh Kurawa, Pandawa adalah Krishnanya. Seperti itulah banyak sekali manusia kepada Tuhan. Minta rezekinya, minta ilmunya, minta rahmatnya, minta berkahnya, minta ini itu. Banyak sekali doanya. Tetapi tidak ada yang minta Allahnya. Padahal kalau minta Allahnya, semua yang dimilikinya ada padanya. Itulah doanya para rasul, para nabi. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku. Maaf. Berapa sering kalian minta ini itunya dari Allah. Tetapi kalian tidak pernah minta Allahnya. Padahal yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Coba doamu disingkat saja. Hasbi Allah. Tetapi dengan energi yang kuat. Cukuplah engkau ya Allah. Cukuplah engkau bagiku. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Dipanjangkan sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pelajaran yang sangat luar biasa. Dari episode Baratayuda. Dari episodenya Al-Quran. Makanya di sini, di ayat ini saya akan cerita itu. Laisa alaikum junahun abtagtagu fadlam mirabikum. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan dari Tuhanmu. Keutamaan yang paling besar dari Allah adalah Allah itu sendiri. Paham sekarang? Paham? Lihat ayat selanjutnya, lebih keren lagi. Faiza afadtu min Arafah. Kalau kamu ingin mendapatkan keutamaan dariku, kata Allah, ayo kita jumpaan. Ayo kita ketemuan. Dan Allah sudah menentukan di mana kita bertemu, di padang Arafah. Di padang pengenalan. Karena Allah sudah ngasih alamat kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Aku selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Bahkan aku tidak pernah jauh dari dirimu. Walau sedetik pun perasaan keterpisahanmu dengan aku itu semata-mata karena kamu telah berkhianat pada kemuliaanmu sendiri. Inilah yang perlu dibicarakan. Kenapa saya perlu bicara ini? Karena banyak manusia yang tidak sadar kalau sesungguhnya dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Apa? Kemuliaan tertinggi manusia adalah nilai kemanusiaannya. Itulah yang membuat manusia menjadi mulia. Tetapi banyak manusia yang kehilangan nilai kemanusiaannya. Itu yang membuat manusia menjadi tidak mulia lagi. Siapa yang berkhianat? Dia berkhianat pada dirinya sendiri. Karena manusia sudah keluar dari pagarnya sendiri. Itu. Jadi kenapa di semesta ini terjadi bencana? Dari mana bencana? Awas. Bencana datang dari alam. Dan kenapa alam memberikan bencana? Bukan dari Allah. Dari alam semesta. Karena manusia sudah mulai kehilangan kemanusiaannya. Lalu manusia mulai tidak bersahabat dengan alam.